Halo Mina, Shu si introvert sekarang jadi show up, anjay. Shu ke markas funeral dan oleh Guy diperkenalkan ke anggota funeral. Kemudian Guy meminta Ayase untuk melatih Shu. Hari-hari Shu dihabiskan dengan berlatih, berlari dengan membawa senjata, martial art, berlatih menembak, dan sebagainya. Tibalah hari ujian di mana Shu harus melawan Ayase. Peraturannya adalah ketika Shu berhasil masuk ke troi kuning di samping truk yang dijaga Ayase dengan robot, maka dia dinyatakan lolos. Shu cukup kesulitan sampai ia bertemu Argo dan mencabut void-nya. Void Argo berfungsi untuk stun. Ayase yang terstun tidak bisa berkutik dan Shu dengan mudah berlari ke troi kuning dan lolos ujian menjadi funeral. Di sisi lain, Leukosid baru saja menembak poin delta yang Guy sedang ngopi di sana untuk menyambut satu pasukan bantuan dari AOU dan Living Nation. Padahal kekuatan Leukosid baru 3%, tetapi sudah bisa meluluhlantahkan area tersebut. Tenang, Guy selamat kok, hehe. Rapat untuk penghancuran Leukosid pun diadakan. Strateginya bergantung pada Shu dan Genji. Karena kontrol Leukosid dilengkapi dengan kontrol keamanan yang canggih, maka tidak bisa disentuh sembarangan. Misi pun dimulai. Seperti biasa, rencana diawali dengan funeral mengalihkan penjaga. Kemudian, Shu, Inori, Guy, dan Genji menyusup ke ruangan kendali Leukosid. Shu dengan Void Genji menghentikan orbit dari satelit Leukosid, sehingga sistem keamanan tidak bekerja. Dengan segera, robot cebol meretas sistem kendali untuk membuang Leukosid ke angkasa. Tanpa diduga, Daryl tiba di ruang kontrol dan mengganggu mereka. Dengan segera, Guy mengalahkannya. Tetapi, akibat pertarungan tersebut, core menjadi rusak. Kendali ketinggian Leukosid 1 menjadi tidak berfungsi dan menjadikannya akan jatuh menimpa Tokyo. Seigai pun muncul. Guy menawarinya kesepakatan. Guy akan mengurus Leukosid yang jatuh dengan pulpen pengendali Leukosid 2 dan Seigai akan menghapus data tentang Shu yang terlibat funeral. Jadi yang dimaksud Guy adalah menembak Leukosid 1 dengan Leukosid 2 dengan Guy sebagai targetnya. Shu tidak terima, hanya bisa melihat saja. Tiba-tiba Inori datang. Dengan menggabungkan Void Inori dan Void Gedo, terciptalah senjata yang sangat kuat. Dengan senjata ini, Shu bisa menembak Leukosid 1 dan Leukosid 2. Shu sekarang bisa kembali ke sekolah lagi. Teman-teman Shu heboh dan sekarang Shu menjadi pusat perhatian. Shu sekarang lebih percaya diri. Sedangkan di sisi lain, Yahiro sudah tidak pernah masuk sekolah lagi semenjak hari ia mengkhianati Shu. Di markas funeral sedang terjadi krisis senjata karena seringnya akhir-akhir ini pertempuran dengan GHQ. Guy pun akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang untuk mendukung persediaan. Guy mengajak Shu untuk menyusup ke pesta yang diadakan di kapal untuk menemui bos pembuat senjata di sana. Ternyata di sana Shu bertemu dengan ibunya yang bernama Haruka. Menghindar dari Haruka, malah ketemu Kouhin Arisa, ketua OSIS di sekolah Shu. Guy dengan rayuan mautnya berhasil mengalihkan perhatian Arisa dari Shu.
dan perundingan dengan kakek tua bos senjata pun terjadi. Tiba-tiba, Sumugi menelpon Shu dan menginformasikan kalau rudal funeral akan menghantam kapal. Dengan rayuannya, Gai mengajak Arisa untuk naik ke atas kapal. Di sanalah Shu mencabut void-nya. Dengan void Arisa yang berbentuk perisai, Shu berhasil menghalau serangan dari Gehachi. Untuk membahas kesepakatan dengan bos besar dilakukan via telepon dengan ahli strategi funeral. Kesimpulan dari diplomatik ini berakhir sangat baik dengan sekarang adanya sokongan persediaan senjata. Shu, Inori, Kanon, dan Shota pergi untuk berlibur. Tapi ada udang di balik batu. Liburan berjalan dengan lancar, menginap di villa, pergi ke pantai, dan sebagainya. Shu mengunjungi makam ayahnya untuk berziarah, yang kebetulan dulu Shu memang berasal dari sini. Shu kemudian didatangi oleh Gai. Dia menjelaskan bahwa misi kita di pulau ini adalah untuk mencari batu permulaan. Kunci utama dari strategi ini terletak pada Shota dan Shu. Strategi diawali dengan memancing Shota dengan Inori. Shota terpancing karena memang Shota adalah fans dari Inori. Haha. Meski pura-pura, Shu tetap cemburu. Ketika Shota menyatakan perasaannya, disitulah Shu terpancing dan langsung mencabut void dari Shota. Dengan void dari Shota, Shu berhasil memecahkan kode keamanan yang sulit. Dan berhasil masuk ke ruang di mana batu permulaan berada. Alangkah terkejutnya mereka mendapati ternyata batu permulaan sudah tidak berada di tempatnya. Ternyata Dr. Kaido telah mengambilnya. Anjay. Ketika sedang naik kereta bersama Hare untuk berbelanja, tiba-tiba ada seseorang yang berlari masuk ke kereta karena dikejar. Ternyata dia adalah Yahiro, sang pengkhianat. Shu dan Yahiro kemudian berbicara di bawah langit sore. Yahiro mengajaknya ke tempat akuarium, di mana di sana adik Yahiro yang terkena virus apokalips stadium 4 berada dan menjadi buronan karena akan dilenyapkan oleh Gehachi. Karena iba dengan Yahiro, akhirnya Shu pun meminta funeral untuk menjemput mereka. Pada saat keluar dari gedung, Gehachi ternyata sudah mengepung. Mereka akhirnya kembali lagi ke dalam gedung untuk berlindung. Shu mengeluarkan void Yahiro. Pertempuran pun dimulai. Robot menembakkan jangkar untuk menangkap Shu, tetapi malah Jun yang terkena sampai menabrak langit-langit. Tanpa disadari, hal itu membuat resonansi dengan robot, sehingga virus dan juga kesadaran Jun berpindah ke robot tersebut. Robot Jun bahkan mampu mengalahkan dua robot lainnya. Sayangnya, kesadaran Jun tidak sepenuhnya dalam kendalinya, sehingga robot Jun pun mau membunuh Yahiro. Shu dengan void Yahiro masuk ke alam kesadaran Jun. Di sini ditunjukkan bahwa Yahiro memang kakak yang baik. Kemudian Jun bercerita sudah banyak sekali melihat sisi jahat seseorang, ibunya, ayahnya, perawat rumah sakit, dan lain-lain.
Jun juga sudah melihat sisi jahat kakaknya yang ingin membunuhnya karena hanya menjadi beban dirinya. Maka dari itu dia meminta Shu untuk membunuhnya karena tidak ingin dia dibunuh oleh kakaknya sendiri dan membenci kakaknya. Jun menyuruh Shu untuk bergegas karena kakaknya keburu mati di tangan Jun. Hujan pun mengguyur dan Yahiro bangun dari pingsannya. Ia kemudian bertanya mengenai Jun. Dengan wajah yang sangat syok, Shu mengatakan Jun telah mati dan dia yang membunuhnya.